Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, tergantung kalian kapan dengerin ini. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Arif Sadila. Selamat mendengarkan. Kali ini saya akan berbicara tentang baja. Baja tepatnya, ya baja. Baja bukan besi, baja. Oke? Selamat mendengarkan. Iya, iya, iya. Steel and cast iron. Terus apaan? Kita tahu bahwa ini adalah apa yang mana turunan sih, hierarki dari steel, baja terutama, dan cast iron. Dimulai dari paling umum adalah kita tahu ada keramik, ada komposit, ada metal, ada polimer, dan steel jelas mulai dari metal, dan metal kita tahu berasal dari karena kita banyak pakai, makanya metal kita bagi jadi ferrous dan non-ferrous. Bukan masalah apa-apa, tapi karena penggunaannya di industri kita sih, lebih karena itu. Jadi ternyata lebih kecil. No. Nah, ya lebih enak seperti ini ya. Jadi karena kita banyak pakai di industri adalah ferrous dan non besi ya, kebesian ferrous, Fe dalam bahasa Indonesia yang benar-benar disebut besi ya Fe. Jadi besi dan non besi, ferrous dan non ferrous. Besi sendiri bisa disebut sebagai steel, baja, atau cast iron. Cast itu besi tuang. Besi tuang terdiri dari gray iron, ductile, white iron, malleable iron, compacted graphite iron. Nah, ini kita juga pelajari. Kalian mungkin juga pelajari di tempat lain, di mata kuliah lain, dan di sini kita fokus di low alloy, di steel. Steel itu terdiri dari low alloy sama high alloy. Low alloy itu low carbon, medium carbon, high carbon. Namanya low itu perbandingannya di jumlah karbonnya. Dan high alloy itu ada stainless, anti karat ya, tool steel di high carbon. Di medium sama plain jelas ada dua jenis. Medium carbon ada plain juga sama heat treatable. Low carbon ada plain sama high strength low alloy. Nah, ferrous alloy yang biasa kita pakai terdiri dari berbagai jenis. Tadi kan ada dua ya, dibagi dua besar ya, steel sama cast iron. Steel itu weight persennya dari 0,05 sampai 2, lebih dari itu cast iron 2 sampai 4,5. Mungkin teman-teman kalau masih ingat grafik ininya, diagram fasanya baja ya, diagram fasa FEC itu kan yang kita biasa lihat itu paling sampai ke 3-4,5% dari C. Setelah itu nggak biasa kalian pelajari kan, karena itu fungsinya udah bentukannya udah beda lagi gitu, karena lebih ke ferrous yang C-nya lebih sedikit ya, udah jarang dipakai ya, bentuk diagram fasanya udah beda lah. Jadi yang sering kalian perlu pelajari adalah tadi
yang sebelum yang 0,05 sampai 2 bahkan sampai ke 4,5 pun jarang. 0,05 ke 2 itu banyak sekali variabel yang bisa kita mainin di situ. 3 paling jauh. Nah, ini kita tahu kan 0,05 ini di sini varid, setelah varid ke sana sampai ke 2 itu cuma sampai di austenite sini. Nah, di sini kita bisa dapat dari austenite, varid juga bahkan kalau low alloy, terus sampai ke cemented di Fe3C, dan udah sih itu aja. Ya, jadi itu bisa dimainkan di heat treatmentnya tadi, dan itu kita masih fokus di steel, bahkan kurang dari 1,4, paling jauh 2 tapi nggak nyampe tuh, masih di 1,4. cast iron 3 sampai 4,5, baja tulangan itu ya. Jadi untuk struktur besar biasanya kita pakai di situ. Other term, plain steel, matte steel, low carbon steel, ada juga available mass product. Ya banyak dipakai di semua produk yang manufaktur yang kalian bisa lihat. Nah, sebetulnya ada banyak sekali penamaan. Penamaannya sih yang dipakai juga paling STM, IC, itu ya, nggak terlalu banyak. Tapi ya kalian nggak harus hafal semuanya, balik lagi karena ya biasanya kalau kalian terjun ke salah satu jenis ke salah satu jenis ininya aja, ke salah satu jenis industri, ya kalian pakainya ya situ-situ aja gitu. Karena balik lagi pemilihan material itu berdasarkan fungsi, environment, lingkungan juga gitu kan. Jadi beban kerja tadi, jadi ya yang biasa kalian pakai di situ ya di situ aja, kecuali kalian yang jualan. Kalaupun kalian yang jualan ya kalian biasanya kalau udah perusahaan yang besar ya udah difokusin kalian ada di mana, dan tempat kalian yang kalian jual apa itu udah fokus gitu. Nggak akan tiba-tiba kalian jual manufaktur bahan untuk dari mulai untuk sendok stainless gitu. Oke, kalian jual baja dari mulai untuk sendok sampai ke untuk pipe lain gitu, dimanapun ya nggak mungkin gitu. Kalian punya industri yang masing-masing, kalian punya konsumennya masing-masing gitu. Jadi nggak bakalan semuanya dihajar aja. No, nggak separah itu gitu. Ini hot roll steel dan typical application-nya, ini jenis-jenisnya. Ini yield strength, ductility, tensile strength. Ini plain low carbon steel, ini kekuatannya high strength, low alloy steel. Nah, ini beda nih tadi nih. Low alloy steel sama low carbon steel bedanya apa? Kita lihat lagi ya. Low carbon, low alloy. Low carbon bagian dari low alloy, tapi low alloy tidak selalu low carbon. Ini tadi di sini. Ini plain low carbon steel, ini high strength low alloy steel. Ini beda nih. Ini ada penomorannya. Ini sebenarnya ini ada grade-grade-nya lagi gitu. Komposisinya juga beda. Nah, di sini ini yang biasanya dimainkan di perusahaan, karena sebetulnya untuk standar yang ada gitu itu komposisi ini bentuknya bentuknya range itu apa, jangkauan, jadi dari berapa ke berapa gitu. Jadi nggak strict di
0,028. Ini agak ya, secanggih apapun ada lah geser-geser sedikit lah untuk dari alat atau apa. Ya itu yang harus kalian fokusin gitu. Ada di mana? Hot rolls dan biasanya kayak gini, ini ada di namanya apa namanya? Ada di sheet yang diberikan, material sheet. Saya atau namanya apa ya? Bentar. Biasanya ada saya biasanya punya ini carbon steel handbook. Kalian juga ini untuk nah ini jenis-jenis. Nah ini persamaan nih, jadi ini kan ada segini banyak yang bisa dipakai, yang mungkin dipakai di perusahaan manapun yang kalian lagi diami gitu. Misal kalian impor barang dari Jepang, biasanya mereka punya istilahnya tulisan JIS-nya lebih besar daripada STM-nya gitu. Ya walaupun itu barang untuk ekspor, ya pasti biasanya tetap ada ukuran di STM-nya, tapi ya jikalau kalian bingung ya ada memang yang ya bisa searching juga, tiap ini juga bisa, walaupun nggak semuanya bisa dilakuin gitu. Kayak saya punya teman kerjanya di bagian quality assurance, itu di komputernya dia nggak ada internet gitu yang connect ke global, jadi nggak ada internet, dia intranet. Jadi cuma ambil komputernya itu cuma lihat database-nya aja gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak bisa lihat database ini samanya kayak apa, ini samanya kayak apa gitu, nggak ada. Tapi bisa aja ada, bisa aja ya, bukan ada gimana ya, bisa aja di tadi ke close, bisa aja mungkin nanti di posisi dimana kalian kerja ada kayak gitu ya, bisa mungkin aja gitu. Loh, yang tadi kita lagi belajar apa? Kok gini sih? Ya udah, ya. Ini jenis tadi IC, STM, ini ada fungsi-fungsinya, aplikasinya. Nah, IC itu singkatannya American Iron and Steel Institute. SI Society of Automotive Engineering, ASTM American Society of Testing and Materials, UNS the Uniform Numbering System. Ini jenis-jenisnya ada aja. Tadi kalau misalkan kalian mau cek yang sebelumnya tadi apa? Itu ada JIS, itu Japan International Standard atau Japan apa ya, saya juga nggak hafal banget itu. Oh tadi ada tuh harusnya. Aduh sorry. Tuh kok stress corrosion cracking. Nah ini penggunaan high alloy itu untuk tool steel, stainless steel, super alloy. Tool steel itu untuk shock resistant tool steel ya ini sih memang untuk peralatannya cold work tool steel, hot work tool steel, high speed tool steel. Jadi
lebih fokus di hardness, kerasnya si material. Nah, fokusnya di situ, power, shock resisting, hot work. Ini jenis-jenis spesifikasinya yang harus mereka miliki. Untuk high speed dia harus punya molybdenum. Ini M1 M2 biasanya kandungannya berapa, tungstennya juga harus berapa gitu. Special purpose steel ada lagi, ini masih steel semua ya, kita masih ya jelas memang kan kita fokusnya di steel. Nah ini ada IC number M1, ini molybdenumnya 8, A2 tadi. Ini yang tinggi apa nih? Nih karbonnya sampai 1, kromnya 5, yang lain ini D, bahkan kromnya 12. Tapi biasanya jadi ditambah di satu komponen, satu komposisi, berarti dia akan mengurangi di komposisi yang lain gitu. Tadi ini tool steel ya, tool steel. Nah ini bentuk mikrostrukturnya. Carbon steel fokusnya dia keras, martensite. Kalau ini maksudnya kalau keras dia strukturnya martensite, softnya perlite, dan ini sama martensite. Nah kalau tool steel ini hardnya itu martensite dan alloy karbida. Jadi ini ada karbidanya. Jadi ada apa namanya, grain growth, ada butir-butir yang tumbuh, di mana karena ada banyaknya jumlah karbon di situ. Jadi ini karbonnya tuh dia sampai ngumpul sendiri sama Fe sampai dia membuat karbida sendiri. Nah ini yang membuat ada spesialnya, dia ada kekerasan spesialnya yang bisa diberikan. Nah ini jenis-jenisnya. Kalau carbon steel, alloy steel, atau tool steel. Carbon steel fokus di hardness-nya, semakin tinggi temperaturnya hardness-nya langsung turun. Kalau tool steel dia di suhu tertentu masih ada level yang tinggi hardness-nya, lalu baru turun di suhu tersebut. Kalau yang lain kan ini bahkan turunnya cepat, yang ini sempat bertahan, ini juga enggak. Nah karena kekerasannya itu, si tool steel ini punya keausan yang sangat rendah tuh, jadi dia volume ausnya itu semakin jam berjalan, waktu yang berjalan dia masih rendah. Kalau di tempat carbon steel dia tinggi sekali ini kan, wear resistance-nya. Jadi kondisi ininya, kondisi keausannya. Kalau yang lain enggak rendah. Nah ini yang kemarin mungkin teman-teman sempat lihat. Nah ini karbidanya yang malah yang putih-putih ini nih. Jadi kebalik ya, kemarin kalau misalkan sempat ya di mikroskop, nah ini terbentuk karbidanya ini di sini. Nah ini masih mikroskop ya, ini belum sampai SEM ya. Nah ini tipe D2, A itu mana ini? Ini ya, ini yang tipe D2, ini yang tipe A2, B, iya A2, ini A7, ini M3. Nah bedanya di mana tuh? Ya di karbidanya tadi. Ini karbidanya jumlahnya jelas, yang ini kecil-kecil tapi banyak, yang ini besar-besar. Ini jauh lebih besar lagi kan, sampai bisa saya arsir. Yang ini masih sedikit, yang ini bahkan hampir nggak kelihatan gitu, ada cuma tipis-tipis saja. Kalau yang ini kecil tapi banyak sekali. Jadi bedanya cuma di sini udah sempat bertumbuh karbidanya, di sini belum. Ini masih titik-titik tapi udah sempat ngumpul. Kalau di tempat lain ini juga udah tumbuh, udah ngumpul, tapi nggak semasif yang M2. Sorry, ini C, ini berarti A7 ya. Ini A7. Iya ya, ini A7, ini M3. Itu ya. Nah,
Ini hardness scaling, jadi posisi kekuatan dari bukan kekuatan, hardness, kekerasan, tingkat kekerasan dari material. Nah, mild steel masih di bawah. Hardest steel di sini yang paling kuat. Tool steel berarti di sini juga. Kita tahu bahwa di tempat lain ada yang jauh lebih kuat, tapi kan harga, kemungkinan untuk diproduksi secara massal segala macam itu juga yang harus dipikirkan kan. Mungkin untuk alat-alat tertentu kita pakai, kamu mau pakai paling tinggi apa, boron karbida, vanadium, apa itu nggak masalah. Tapi untuk beberapa alat kayak tadi yang alat tool steel tadi, tools itu ya kita nggak bisa. Bor misalkan, ya bor itu sekarang bor mechanical, electrical ya maksudnya, itu udah jadi kebutuhan umum di masyarakat. Mungkin banyak lah, udah orang udah nggak ada lagi yang di rumahnya cuma punya tang dan martil dan palu. Bisa jadi mungkin di negara-negara yang lebih yang listrik dan sebagainya, listriknya lebih terjangkau, ya mungkin lebih mending minjem bor daripada harus itulah ya. Itu intermezzo aja. Intinya kemungkinan untuk dibuat industri itu juga penting bagi suatu material untuk bisa dipakai di banyak, untuk bisa dipakai gitu ya. Kualitas mungkin nggak asal cukup kayak tadi pemilihan material kan tadi berdasarkan lingkungannya, berdasarkan beban kerjanya, itu tadi asal masih cukup dalam batas wajar ya cukup aja gitu. Kenapa harus dibuat yang super luar biasa kalau yang cukup aja. Oke. Stainless steel lebih resisten kepada rusting, korosi, dan staining dan carbon dan alloy steel. Chromium addition usually above 10% 4-30%. Jadi penambahan, dia lebih tahan, resisten tuh lebih tahan terhadap korosi dan stain tuh jadi kalau misalkan kalian punya pipa itu ada aliran misalkan air atau apa, itu pasti ada kelamaan ada stain, ada yang tertinggal di situ. Nah itu juga ada material-material yang tidak terlalu membuat si noda itu terbentuk gitu, tidak apa sih bahasanya, tidak memancing, ya itulah. The austenitic stainless steel, austenite FCC stabilized by nickel element. Ya, jadi nikel di situ tuh untuk menstabilkan menstabilkan bentuk austenite-nya, FCC-nya. Padahal itulah kenapa salah satu keunggulan negara kita, katanya nikel itu ada banyak sekali di Indonesia gitu. Di Morowali kalau nggak salah yang paling baru. Nah itu kita bisa industri kita sedang banyak yang fokus di sana. Sedang ada yang fokus di sana. Nikel Fe itu adalah logam yang gak banyak di seluruh permukaan bumi, jadi memang ditambang di tempat yang
terbatas. Ada yang bilang memang itu adalah logam-logam yang sebenarnya dapat dari meteor dari luar angkasa gitu, bukan yang memang terbentuk dari Big Bang dan membentuk bumi salah satunya terus nikel, bukan, tapi bumi udah terbentuk baru mereka datang gitu. The ferritic stainless steel, yang kedua, the ferritic stainless steel, bentuk stainless steel ini ya, with the high nickel content, BCC stable at room temperature. Jadi selama di room temperature ferritic stabil, tapi ya nikelnya itu rendah, kandungan nikelnya. The martensitic stainless steel yang ketiga, BCT, Bury Center Tetragonal. Nah ini kalian harus hafal nih yang mana ya. Structure at room temperature, ya ini BCT-nya dalam room temperature. Precipitation hardening stainless steel. Precipitation hardening itu kemarin kalian udah sempat bahas yang terjadi precipitate di dalamnya. Nah ini stainless steel, mechanical properties-nya ini tadi. Intinya ini untuk membandingkan dan tahu jenis-jenisnya apa. Jadi bahkan ini ada kondisi dijualnya itu dalam posisi ngapain, apa bentuknya, post produksinya. Jadi setelah selesai diproduksi untuk menstabilnya gimana, apa udah di annealing atau yang lain gitu. Precipitation hardening ya itu udah precipitation hardening. Dan IC number-nya ini bisa lebih banyak dari ini ya. Jadi ini cuma contoh gitu. Di antara ini semua ya pasti nanti ada list-list lain yang bisa dipakai tapi dengan komposisi yang berbeda gitu. Oke, kita lihat ini 24 halaman tapi satu halaman isinya 2. Jadi sama 48. Iron chromium diagram, ini diagram FECR. Selama ini kita biasa lihat diagram FEC, ini FE dan CR-nya. Nah ini tuh CR itu bahkan dari 0 sampai 100 dan biasa kita pakai di austenitic, austenite, ferrit, bisa rendah banget, bisa dari 4% sampai ke 8, kayaknya enggak deh, lebih ke sini ya, paling 40% sih setahu saya. Jadi nggak sejauh itu. Ini diagram fasanya sama, iron chrome juga. Nah ini fasa liquid, ini alpha plus liquid, ini alpha plus gamma, ini gamma, ini alpha plus delta. Ya ini sama nih sebenarnya. Sigma ya ini, ya sigma. Still low alloy, low carbon, medium carbon, high carbon, high alloy. Nah ini yang lebih apa sih, lengkap, tambahannya apa gitu. Low carbon plain itu nggak ada tambahan. Kalau HSLA, high strength low alloy carbon, low alloy steel, HSLA itu vanadium, chrome, nickel, molybdenum sama sebetulnya, paling ada tambahan ini di tool steel ada tungsten, ada W, tungsten doang. Iya kan, lupa bahasa Indonesia-nya, kalian cari aja. Dan penggunaannya tadi ya. Ini ferrous alloy, IC-nya dari 1011 sampai 44, dimana XX adalah posisi weight persen dari karbon dikali 100, 1060 steel berarti C-nya 0,6 weight persen. Nah stainless steel tuh mulai dari 11 tadi, 11%. Kita tahu C itu dari rendah banget tadi sampai ke ini 44, berarti 4,4 ya. Ini masih cast iron ya. Ferrous alloy semi-decompose to ferrite plus graphite.
graphite cemented, metastable phase, graphite. Ya ini gimana ya? Ini fungsi-fungsinya aja ya. Jadi commonnya cast iron 3-4,5. Ini udah sempat dibahas tadi di atas. Dia low melting dan brittle. Itu harus kalian fokusin juga bahwa dia itu brittle. So easiest to cast. Kalian ada praktikum casting nggak ya? Udah pandemi. Nggak tahu juga kalian kapan praktikum lagi kalaupun ada ya. Ini udah dibahas juga tadi ada di mana aja. Cast iron, computer graphics island, iron, CGI-nya bukan komputer compacted graphic iron ya, bukan computer generating image kayak di film-film, bukan. Type of cast iron 1-3%, SI 2,5-4%, C ini gray iron. Kemarin sempat ramai bahasa warna Indonesia, salah satunya gray iron. Ductile iron ini jenis-jenisnya aja ya. Kalaupun kalian hafalin, I don't think you'll be able to remember all of them. Cuma ya kalian fokus di konten-konten di apa namanya, kalau saya sih biasanya fokus di kekuatannya aja sih, misal kekurangan sama kelebihannya. Jadi kalau misal ya just in case tiba-tiba dikira-kira gitu butuhnya besi jenis apa ya, walaupun tinggal buka standar aja sih, cuma untuk mempercepat kalian tahu jenis besi apa yang harusnya dipakai gitu. Oh ini vibrational amplitude kalau dikasih ke steel atau gray cast iron, si steel ini lebih banyak bergetar, makanya dia ductile. Kalau benda yang brittle pasti getarannya kecil, karena kalau getarannya terlalu besar ya patah, dia gampang patah. Jadi dia tough, dia brittle banget. Jadi simpangannya gak jauh, makanya getarannya gak terlalu jauh juga. Tipe-tipe cast iron, nah ini kelebihannya nih: higher thermal conductivity, better resistant to thermal shock, lower oxidation at elevated temperature. Jadi dia nggak terlalu banyak teroksidasi, jadi lebih lambat teroksidasi di temperatur yang di elevated itu dinaikkan secara tiba-tiba ya, dinaikkan secara cepat. Yang terakhir apa tadi? Higher thermal conductivity, ya menghasilkan menyalurkan panas lebih tinggi. Better resistant to thermal shock, ya itu. Jadi intinya dia fokus di temperatur, ketahanan dalam temperaturnya. Ini commercial cast iron range itu cuma ada di sini, di sekitar sini. Sisanya adalah yang lain gitu. Fast cool, moderate slow cool, moderate slow cool. Nah ini yang udah ada ferritic ductile cast iron, ferritic ductile cast iron. Ini yang udah ada karbida-karbidanya, yang ini juga. Nah ini yang grain growth-nya belum merata. Fast cool soalnya tadi. Ini moderate. Nah ini slow cool, ini udah ferrit, jadi bukan perlit lagi tapi ferritic, jadi ferritic. Oke.
Which type of cast iron is in the pictures illustrated below? Nah, which type. Jadi yang A siapa, B siapa, C siapa, D siapa. Wow. Nah ini ada sih di sini. Jadi kalian bisa. Cast iron yang ininya aja ya. Ini udah reheat, Vesco, udah di temper jadinya. Udah lebih dipanasin lagi, terus didinginin cepat atau enggak didinginin sama sekali gitu. Ini bisa nih buat nanti saya ini aja. Limitation of ferrous alloy, relatively high density, berat jadinya, relatively low conductivity, poor corrosion resistant. Ini yang sampai dibikin penelitian tersendiri gitu di banyak tempat, karena kita punyanya ini tapi kita punya ini gitu. Intinya di situ kayak kamu punyanya kaos tipis, kaos katun, tapi kamu butuh buat main bola, buat lari, buat musim dingin. Nah itu ya harus diapain? Kamu cuma punya jenis benang, jenis benangnya cuma satu. Ya harus misalnya dibuat tebal, dicampur sama bahan lain, dipanasin dulu baru dipakai gitu loh. Okay. How do we fabricate metals? Blacksmith, hammer, forge, ya, ditempa, molding, dicast, dicetak, di molding, atau di casting, dicor. Rockstock, thermal smet, ada hot working sama cold working. Hot working itu berarti harus sampai rekristalisasi. Kalau cold working masih di bawah temperatur melting. Temperatur melting apa sih? Melelehnya, temperatur melelehnya. Warp hardening. Jadi hasilnya adalah hardening, larger deformation, lebih banyak. Ini smaller deformation, perubahan strukturnya. Cold working itu lebih sedikit, kalau hot working jauh lebih besar. Yang pertama forming, casting, joining. Forming itu form, membuat bentuk gitu. Rolling, cold or cold rolling, bisa drawing, rods, wire tubing, extrusion. Ya ini rods, tubing, ini hasilnya. Casting mold filled with metal melted in furnace. Ya pengecoran ya, kalian bisa cari hasilnya. Brittle material, defectnya banyak, give product good production of shape. Most common, cheapest method. Jadi besi yang sama, ketika kalian bentuk seperti ini atau kalian panasin lagi sampai dia casting, itu hasilnya tetap berbeda gitu. Aneh ya, padahal dari barang yang sama gitu. Sand casting juga ada. Trying to hold something that is hot, konstan lebih dari 1600 derajat Celcius, dia bisa tahan. Cheap, easy to mold, sand. Ya, pack sand around form pattern of desired shape. Jadi pokoknya membentuk dari bentuk-bentuk dari nanti kita saya kasih link YouTube-nya aja untuk casting ini. Investment casting, investment paraffin. Nah, ada sand casting, ada investment casting. Sand casting pakai untuk benda-benda yang besar. Investment casting cuma asalnya dari paraffin, wax. Lebih murah dan lebih tapi nggak bisa untuk
udah yang besar karena jelas nggak kuat mereka. Ada die casting, continuous casting, ada powder, joining tuh ya bentuk fabrikasi lain, powder metalurgi, welding, heat effect, bukan ini welding. Nah ini thermal processing of metal. Yang pertama annealing, ada stress release, periods, full annealing, normalize, sama proses annealing. Ini udah sempat ada yang bahas nih kayaknya. Ada stress cost per formation, oh ya, iya ini udah sempat dibahas sedikit. Kayaknya sebelum pandemi kok. Sebelum UTS dong ya. Heat treatment, ini dari heat treatment ini jadi austenite bisa tiba-tiba jatuhnya di martensite, temper martensite itu tergantung perlakuan apa yang diberikan gitu. Ini tadi tentang annealing, di mana dia akan berhenti kalau kalian berikan annealingnya itu. Hardenability steel yang di steel yang bisa lebih dikeraskan lagi gitu dari sebelumnya. Iya, ini seperti diagram sih sebetulnya. Time, temperature, cooling rate varies with position. Ini kalau kalian mau di quenching tapi dalam posisi yang berbeda-beda, maka hasilnya akan berbeda juga dari mulai perlite, temperlite, martensite sama merchant perlite atau martensite-nya doang. Jadi unit 2. Nah ini quenching medium. Quenching itu pencelupan. Quenching itu ada air, oli, air tuh udara, minyak atau oli ya, terus air. Nah ini tapi severity-nya memang low, moderate, high, hardness-nya juga low, moderate, high. Tapi yang cooling rate-nya yang seperti apa itu beda-beda lagi. Oke. Memang mempelajari steel ini sangat kompleks sebetulnya, jadi nggak sebetulnya banget ya. Kita nggak bisa dalam satu mata kuliah, kalau mau satu mata kuliah ada 18 minggu kalian bahas steel doang udah sampai selesai, itu mungkin gitu. Tapi kalau satu pertemuan atau apalagi 1 jam ya memang berat banget. Dan nyatanya di Politeknik ini setelah semester ini kalian akan dapat mata kuliah perlakuan panas, dan perlakuan panas itu nantinya akan lebih mendalam tentang quenching dan seharusnya di situ dipraktekkan gitu. Sisanya saya juga bingung, harusnya memang ada yang benar-benar dikerjain. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan.